Perkenalkan, nama saya Muhammad Radza. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Palu. Saat ini saya duduk di kelas 11 MIPA 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan 3 soal tentang persamaan polinomial yang diberikan oleh guru saya bernama Mem Dian Hayati. Di sini soal pertama, jika nilai P3 sama dengan 5, P-1 sama dengan min 3, maka tentukan sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini dari soalnya kita bisa lihat bahwa soal ini adalah soal teorem sisa 3. Maka bisa kita definisikan kalau Px-nya itu Fx itu sama dengan Px kali Hx tambah dengan Sx. Nah, seperti yang kita tahu, Px-nya itu adalah x kuadrat min 2x min 3. Di sini Px sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini dikalikan dengan Hx-nya. Hx ini tidak diketahui, maka ditulis juga sebagai Hx. Nah, Sx di sini karena dia teorem sisa 3, itu rumus dari teorem sisa 3, Sx itu diubah menjadi Ax tambah B. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya. Px kali Hx tambah, di sini tambah ya. Ini tambah dengan Ax tambah B. Kenapa bisa Ax tambah B? Karena ini adalah rumus dari teorema sisa 3. Karena dari soalnya ini bentuknya adalah teorema sisa 3. Nah, di sini kita minta P3 sama dengan 5, bersisa 5. Maka bisa kita tulis sini P3. Kita langsung kasih masuk aja P3. Jadi di sini dia minta P3, berarti kita masukkan 3 kuadrat min 2 kali 3 dengan di sini min 3. Terus Hx-nya H ini kan dikali. Terus X-nya ini 3. Terus setelah itu tambah A kali dengan 3 tambah B. Nah, di sini kita bisa langsung mengerjakan. Di sini kita dapat ini 9. 2 kali 3 itu 6 min 3. Di sini dikalikan dengan Hx. Hx atau H3. Jadi kalau bisa di pos udah 3. Nah, ini H3 ya. Nah, di sini taruh berarti 3A tambah B. Oke. Di sini ini kita jumlahkan. Ini jadi 0 dikali dengan H3 atau 3H tambah dengan 3A tambah B. Nah, ini 0 kali dengan H3 itu sama dengan 0. 0 ditambah dengan 3A tambah B. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan satunya. Nah, ini untuk persamaan satu dari P3. Kalau kita menggunakan P-nya 3P3. Nah, setelah itu kita mencari persamaan keduanya. Persamaan keduanya itu ada di P-1. Sama seperti ini, rumusnya masih sama. Jadi P-1 itu sama dengan di sini kita ubah aja. Nah, ini tidak bisa tulis seperti ini di sini P1. Nah, ini P3 ya. Ini P-1. Nah, di sini kita langsung tulis saja karena rumusnya sudah ada. Kita langsung kasih masuk saja. Min 1 kuadrat min 2 kali min 1. Nah, habis itu di sini min 3 kali H kali min 1. Di situ tambah dengan A kali min 1 tambah B.
Di sini kita jumlahkan dulu yang dalam kurungnya. Jadi ini 1, min 1 kali min 1, 1. Ini min 2 kali min 1, min, jadi plus 2, tambah 2. 1 tambah 2, min 3. Terus ini H min 1. Di sini terus tambah dengan min 1A, atau bisa disebut juga min A. Ini dulu, berarti langsung min A. Terus tambah B. Nah di sini kan 1 tambah 2 ini 3, kurang 3 berarti bisa dicoret aja. Ini sama dengan 0. Nah dikali dengan H1. Tambah atau dikurang A plus B. Ini 0 kali H-1, ini 0. Maka 0 kurang A tambah B. Nah inilah persamaan keduanya. Oke, ini adalah persamaan kedua. Setelah itu kita lanjut untuk berikutnya. Sini kita tulis persamaan satunya tadi. Persamaan 1 sama dengan 3A tambah B sama dengan 5. Ini ada sama dengan ya di belakangnya. Terus persamaan 2 ini sama dengan min A tambah B sama dengan min 3. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat persamaannya. Kalau kita mau mencari sisa pembagiannya, ini tinggal kita eliminasi saja. Nah, jadi untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. 3A tambah B sama dengan 5, terus min A tambah B sama dengan min 3. Nah, di sini kan sudah sama dengan B-nya. Ini tinggal kita kurang aja, tidak usah kita kali-kalikan dengan sesuai koefisiennya, tidak usah. Ini langsung kita coret. Nah, di sini ini kan kurang, jadi otomatis kurang ketemu kurang jadi plus, min ketemu min itu plus. Jadi di sini 3A tambah A, maka hasilnya 4A sama dengan ini juga sama, min ketemu min jadi plus sama dengan 8. Maka A bisa disebut 8 per 4 atau sama dengan 2. Di sini kita sudah dapat 2. Untuk A nya kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mau cari B nya. Karena di sini kita sudah dapat A, maka kita cari di sini persamaan yang paling gampang, itu ada di persamaan kedua. Min A tambah B sama dengan min 3. Berarti kita tinggal kasih masuk saja, kita substitusikan. Jadi min A tambah B sama dengan min 3. Atau bisa disebut min 2 tambah sama B sama dengan min 3. Atau B sama dengan min 3 tambah 2, B sama dengan min 1. Maka hasilnya A sama dengan 2 dan B nya sama dengan min 1. Berarti kalau ditulis persamaannya, kan persamaannya itu AX tambah B, AX tambah B. Nah berarti persamaannya bisa ditulis sebagai 2X tambah min atau 2X min 1. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari soal nomor 1 atau sisa pembagiannya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, ini adalah soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini dipertanyakan akar persamaan 2x kubik min 3x kuadrat min 11x tambah p sama dengan 0. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, di soal kedua ini akar persamaan 2x kubik min 3x kuadrat min 11x tambah p sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Jika x1 adalah min 2, tentukan x1 kali x2 kali x3. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2, akar persamaan 2x kubik min 3x kuadrat min 11x tambah p sama dengan 0. Nah, adalah x1, x2, dan x3. Jika x1 adalah min 2, tentukan nilai x1 kali x2 kali x3. Nah, di sini kalau kita tahu rumus dari x1 kali x2 kali x3 adalah min d per a. Seharusnya untuk menjawab soal ini sangat gampang. Tetapi di persamaannya ini diketahui ada d dan a. Tetapi d-nya ini hanya kita ketahui p. Tidak bisa kita tuliskan
min P per 2. Nah, kita harus cari dulu nilai P-nya. Maka dari itu, kita menggunakan ini X1 sama dengan min 2. Di sini 2X min 3X kuadrat min 11X tambah P sama dengan 0. Di sini X1-nya kan sama dengan min 2. Maka persamaan dari min 2 ini kita masukkan ke X-nya. Nah, jadi di sini 2 min 2 kubik min 3 min 2 kuadrat min 11 min 2 tambah P sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusikan dari min 2 ini kepada X-nya. Nah, di sini kita dapat min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 itu min 4. Min 2 kali 4 berarti min 8. 2 kali min 8 berarti min 16. Nah, terus di sini min 3. Min 2 kali min 2 berarti 4. 4 kali min 3 berarti min 12. Min 11 kali min 2 berarti plus 22. Tambah P sama dengan 0. Nah, di sini ini langsung kita kerjakan saja. 16, min 16, min 12, tambah 22, tambah P sama dengan 0. Nah, di sini ini kita jumlahkan dulu minnya biar gampang. Min 12 tambah min 16 ini sama dengan min 28. Tambah 22. Tambah P sama dengan 0. Di sini kita jumlahkan lagi, ini sama dengan min 6. Min 6 tambah P sama dengan 0 atau P sama dengan 6. Kenapa bisa P sama dengan 6? Ini bukan pindah ruas teman-teman, tapi ini bisa dibilang jumlahkan kedua ruasnya. Jadi di sini kita jumlahkan plus 6. Di sini juga kita tambahkan plus 6. Jadi yang dicoret ini ada plus 6, jadi P sama dengan 6. Seperti ini. Nah, ditanya X1, X2, X3. Nah, di sini kan kita sudah dapat persamaannya. Kita tulis lagi 2X kubik min 3X kuadrat min 11X tambah 6. Nah, di sini tambah 6 sama dengan 0. Nah, jika ditanya ini X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A, berarti ini bisa diasumsikan sebagai min 6 per dengan 2. Nah, hasilnya min 6 per 2 atau bisa dibilang juga min 3. Tapi kalau sudah berhenti di sini juga sudah boleh karena dia rumusnya ini min D per A. Oke, sekian saja soal untuk nomor 2. Kita akan lanjut ke soal ketiganya. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini sebuah tabung memiliki volume 224 pi cm3. Selisih antara tinggi dan diameternya adalah 6. Nah, berarti tinggi kurang diameter itu adalah 6 selisihnya. Nah, jika tinggi tabung lebih panjang daripada diameternya berarti betul sudah T itu lebih panjang, otomatis T kurang D sama dengan 6, bukan D kurang T. Nah, tentukan jari-jari tabung yang mungkin. Nah, jadi kita di sini mencari jari-jarinya. Jari-jari itu R. Nah, di sini diameter itu dia rumus diameter itu atau diameter itu 2R atau 2 jari-jari. Nah, jadi saya tulis 2R. T itu tadi kan dibilang T kurang D sama dengan 6 karena selisihnya 6. Nah, kita bisa tulis T kurang 2R sama dengan 6. Jadi T-nya itu sama dengan 6 tambah 2R. Nah, di sini rumus volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Pi kali R kali R kali T. Nah, di sini V-nya kan sudah diketahui 224 pi sama dengan pi kali R kuadrat kali dengan T-nya ini 6 tambah 2R. Oke, seperti ini. Nah, di sini pi-nya ini kan ada 2 dan dibatasi oleh sama dengan, jadi bisa saja kita coret begini. Jadi hilang, nggak usah dianggap pi-nya. Jadi 224 sama dengan
R kuadrat kali 6 tambah 2R. Nah, di sini kita kali masuk aja. R kuadrat kali 6 sama dengan 6R kuadrat tambah dengan 2R kubik. Karena R-nya ada 3. Nah, inilah rumusnya. Di sini kita bisa mencoba beberapa diameter. Karena ditanya ini jari-jarinya, maka kita bisa coba-coba. Pertama dari 1. Jadi kita coba 1. Nah, di sini 6 kan dicari R-nya nih, jari-jarinya. Jadi di sini kita kasih masuk 1. R-nya itu 91, jadi 1 kuadrat tambah 1 kubik. Nah, di sini harus berjumlah 224. Kenapa saya bilang harus berjumlah 224? Kita harus jumlahkan ini semua sampai 224. Ketika sudah sampai 224, maka itulah jari-jarinya yang mungkin dalam tabung itu. Nah, di sini 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, otomatis jauh dong, berarti bukan 1. Begitu juga 2. Kita coba. 2, 6, 2 tambah 2 kali 2 maka 3. Sini kita bisa langsung kalikan aja. Sini 4, 6 kali 4 tambah 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 2 kali 8. Nah, 6 kali 4 itu berapa? Coba hitung. 4 kali 5, 20. Berarti 24. Tambah dengan 2 kali 8 ini 16. Jumlahkan. Di sini menghasilkan hanya 40 nih. Jauh dari kata ini. Kita coba lagi 3. 6, 3 tambah 2. Nah, sini 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 3 ya 9 kali 3 27. 27 kali 6 tambah 3 kali 3 aja ya ini. 3 kali 3 berarti 9. Ini baru 27. Nah, di sini 6 kali 9. 6 kali 9 itu 54. Tambah dengan 2 kali 27. Berarti 40. 5, berarti jawabannya 54. 54 tambah 54 jelas bukan. Ini berarti hanya 108. Nah, setelah itu kita coba 4 lagi. Ini coba terus untuk mendapatkan diameternya atau jari-jarinya. Sini 6 4 kuadrat tambah 2, sini 4 kubik. 4 kali 4 16 nih. Nah, 16 kali 6 tambah 2 4 kali 4 16 kali 4 berapa tuh? 16 kali 4 32 berarti 64. Nah, di sini kita sudah dapat nih. Kita kalikan 6 kali 16. Kita leburkan aja. 6 kali 10 60. 60 bagi 2 30 36 berarti 60 tambah 36 berarti 96 nih. Tambah 2 kali 64 128. Nah, ini tinggal kita tambah nih. Sama dengan 128 tambah 96 ini hasilnya 224. Nah, dapat nih 224 sama dengan ini. Berarti diameter yang mungkin atau jari-jari yang mungkin itu sama dengan 4 gitu. Itu saja dari saya. Sekian 3 soal yang telah saya kerjakan tadi, mulai dari soal yang P3 sama dengan 5, P-1 sama dengan min 3 dengan akar-akar persamaan 2x kubik min 3x kuadrat min 11x tambah P, dan soal ini soal tabung ya, menghitung jari-jari tabung. Nah, sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.